Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Fahri Putra dengan NIM C1B021182. Saya akan mempresentasikan materi konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama ada posting buku besar. Buku besar akuntansi atau General Ledger adalah merupakan salah satu bagian dari siklus akuntansi. Secara teknis, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Fungsi dari buku besar ada 4. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Kedua, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Keempat, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian, materi kedua ada neraca saldo. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Seperti contoh, neraca saldo nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Secara ringkas, apa itu neraca atau trial balance adalah daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar. Akun dalam laporan neraca harus dibuat secara sistematis, yaitu sesuai dengan kode atau tidak boleh acak. Sehingga kesimpulannya apa itu neraca adalah suatu buku yang menyediakan informasi mengenai kumpulan saldo yang dimiliki oleh rekening bank-bank terkait tetapi neraca saldo berbeda dengan rekening koran. Laporan neraca ini tidak memberikan bukti lengkap atas keakuratan buku besar. Neraca ini hanya menggunakan kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit. Jenis neraca saldo ada 3. Yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Neraca yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposisikan ke buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam postingan debit atau kredit ke buku besar. Melalui daftar saldo yang belum disesuaikan akan mempermudah dalam menemukan kesalahan pencatatan dan membantu dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kedua, ada neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Neraca setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Dalam penggunaan akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum menyusun contoh laporan keuangan. Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang valid alias kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, ada neraca saldo penutup atau post closing trial balance. Pengertian neraca penutup adalah daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Prosedur ini merupakan langkah akhir dalam satu periode akuntansi setelah ayat jurnal penutup dimasukkan. Semua akun beserta saldo dalam daftar saldo penutup harus sama dengan akun dan saldo neraca pada akhir periode. Manfaat dari penyusunan trial balance bagi suatu perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Kedua, sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Neraca saldo pada dasarnya berguna untuk bahan evaluasi karena menyajikan ringkasan daftar dari saldo-saldo akun yang berasal dari buku besar. Dari evaluasi tersebut, maka fungsinya antara lain: yang pertama, untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa, yaitu fungsi persiapan. Yang kedua, untuk mencatat setiap data-data yang ada
pada setiap akun atau fungsi pencatatan. Yang ketiga, untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi, yaitu fungsi koreksi. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan atau fungsi monitoring. Konsep awal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat. Selain itu digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu deferral atau penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun, dan akrual atau pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Kemudian ada 8 akun perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan barang dagang atau PDB memiliki dua, yaitu yang pertama pendekatan ikhtisar laba atau rugi. Yang kedua, pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian yang kedua ada perlengkapan. Ketiga ada beban dibayar di muka. Keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, beban yang masih harus dibayar. Keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Ketujuh, penyusutan. Dan kedelapan, piutang tidak tertagih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.